Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Tangerang Merak kilometer 66B arah Jakarta. Sejumlah korban luka dievakuasi dan bergeletakan di pinggir jalan. Sebuah mobil angkot pengangkut karyawan tiba-tiba ditabrak dari belakang sehingga angkot menabrak traktor yang ada di depannya dan ringsek di bagian depan. Kendaraan yang menabrak angkot pun langsung kabur. Akibat kecelakaan ini, 18 orang luka-luka. Itu pada saat di antrian itu berjalan pelan ditabrak oleh kendaraan yang supirnya sendiri tidak tahu atau tidak diketahui. Ini ada penumpang di dalamnya sekitar 18 orang. Dan dari hasil olah TKP kami itu tidak menjaga jarak. Penumpang yang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas untuk menjalani perawatan, sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. Pembongkaran puluhan bangunan di lahan Pemda DKI Jakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi ricuh. Sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan berusaha menghalangi petugas gabungan masuk ke area bangunan. Warga menghalangi alat berat dan merusak mobil PLN serta mengambil meteran listrik yang sudah dibongkar petugas PLN. Sebelumnya warga sudah 3 kali diberi surat peringatan untuk mengosongkan lahan dan warga korban gusuran direlokasi ke rumah susun Cibesut. Setelah gagal bernegosiasi, akhirnya petugas gabungan mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokator ke dalam mobil dinas sosial. Selanjutnya petugas berhasil merobohkan 52 bangunan permanen dan semi permanen menggunakan alat berat. Yuliana, warga desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dievakuasi pemadam kebakaran. Wanita 40 tahun ini dievakuasi ke Puskesmas Sukomulyo untuk perawatan lebih lanjut sesaat usai melahirkan. Petugas kesehatan memanggil pemadam kebakaran karena tangga kamar Yuliana di lantai 2 rapuh dan sempit, sehingga membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Aksi penyelamatan ibu melahirkan dan bayinya ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali informasi dari diduga karena tabung gas LPG bocor, sebuah rumah di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Sementara itu 6 orang terluka akibat ledakan sebuah tabung gas 3 kg di Pademangan 2, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar bangunan rumah dan seluruh isinya. Ledakan pun terjadi dari salah satu kamar yang diduga berasal dari tumpukan mercon. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Mojokerto dikerahkan ke lokasi, namun sulitnya akses jalan membuat petugas pemadam kesulitan menuju titik api. Peristiwa ini membuat satu keluarga yang terdiri dari 3 orang mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri. 3 orang yang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gatol, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Waktu dia teriak, saya keluar. Saya keluar, api udah menjalar, Pak. Ada ledakan itu, Pak? Mercon. Ada mercon. Berapa kali itu, Pak? Banyak sekali. Tadi pas kejadian berapa orang di dalam itu, Pak? 4 orang. 4 orang. Kondisinya, Pak? Berantakan juga, wis. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas kepolisian Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Diduga api berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Enam orang sekeluarga dibawa ke RSCM Jakarta karena mengalami luka bakar serius. Mereka terkena ledakan tabung gas 3 kg di rumah mereka di Jalan Pademangan 2, Pademangan, Jakarta Utara. Dari ke-6 korban, salah satunya adalah bayi berusia 3 bulan. Peristiwa bermula pada Kamis malam saat salah satu korban membeli tabung gas yang diduga bocor.
Ingko itu beli gas, beli satu pas mau masang gas tuh satunya wangi aroma gas itu. Setelah itu gasnya ditaruh di kamar mandi, dia beli lagi satu karena ada kebocoran. Nah jadi di situ pas dia pasang meledak gitu dari kamar mandi itu karena udah mengeluarkan aroma itu ya, aroma gas itu baunya itu. Kasus ledakan tabung gas ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Soekarno-Hatta, kebakaran lagi nih, gede banget, belum ada belanwir yang datang. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah makan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Seluruh bangunan beserta isinya pun ludes terbakar. Sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pun tak luput dari terjangan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Namun, sempat terkendala akibat arus lalu lintas yang macet. Petugas kepolisian pun langsung memberlakukan kontraflow agar mobil damkar dengan cepat menuju TKP. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan rumah makan tersebut. Namanya jam keluar istirahat ya, pada makan ya macet lah. Di sini memang jalur rawan macet. Ini petugas kepolisian ngaturnya gimana Pak nantinya Pak? Gimana? Petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas agar damkar lancar gimana? Kami berkoordinasi dengan Pakuan, terutama di Jalan 19 atau Polsek tetangga ya, Dua Batu maupun Cinambo berkolaborasi untuk pengalihan arus atau rekayasa lalu lintas. Ada macet. Titik api sendiri dari mana sih Pak awalnya Pak? Mulai dari Ampera ini, menurut informasi yang dari tempat kaki kelima ini. Tapi kita belum bisa memastikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpa kendaraan di Sombaopu, Goa, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa tersebut, seorang sopir taksi online tewas di lokasi. Sebuah taksi online yang dikemudikan seorang sopir ringsek setelah tertimpa pohon berukuran besar yang tumbang. Peristiwa terjadi saat kendaraan korban parkir di bawah pohon di lingkungan patung Benteng Sombaopu, Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba pohon tumbang menimpa kendaraan hingga ringsek di hampir seluruh bagian mobil. Warga sekitar bahu-membahu mengevakuasi pohon yang menimpa mobil. Menggunakan gergaji mesin, satu persatu pokok kayu dipotong. Satu orang tewas dalam peristiwa ini. Jadi batang pohon langsung menjepit badan mobil pada bagian depan, sehingga korban ditemukan itu pada bagian depan itu bagian bawah perut terjepit oleh setir mobil. Juga dari atas juga ada ranting lain yang mengakibatkan atap daripada mobil itu menjadi lepek. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Oleh petugas, kendaraan korban dibawa ke Polsek Barombang. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo Arif Rahman Arifin kembali menjalani sidang lanjutan dalam perkara obstruction of justice Brigadir Yosua. Arif Rahman dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Sidang lanjutan untuk perkara obstruction of justice Brigadir Yosua kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar untuk terdakwa Arif Rahman Arifin.
Pada persidangan kemarin, Arif Rahman dikonfrontasi dengan dua terdakwa lainnya, Cuk Putranto dan Irfan Widianto dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki peran mematahkan laptop berisi rekaman CCTV tersebut atas perintah dari Verdi Sambo. Sementara itu, terdakwa Irfan Widianto dalam keterangannya memiliki peran mengambil barang bukti DVR CCTV di pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan menggantinya dengan yang baru tepat 1 hari pasca penembakan Brigadir Yosua. Barang bukti DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Cuk Putranto dan disita tanpa disertai surat tugas maupun berita acara penyitaan barang bukti. Kenapa saudara saksi mengambil ahli titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk memerintahkan saudara saksi agar ini CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu, karena saat itu saya kan sebagai SPRI, jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa, karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Propam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Sebelumnya dalam persidangan, jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti DVR CCTV yang sempat hilang tersebut, yang menangkap detik-detik saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinasnya hanya selang beberapa menit sebelum penembakan Brigadir Yosua. Di dalam rekaman CCTV, sosok Yosua masih terlihat berjalan di area halaman rumah Duren 3. Sementara Sambo pada awalnya mengaku Yosua sudah meninggal dunia saat dirinya tiba di rumah dinas Duren 3. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Wildan Aulia, dan Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sidang perintangan penyidikan terkait pembunuhan Yosua kembali digelar. Sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Sehat, saudara? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sidang terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria dimulai pada pukul 9:30 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun sidang digelar dengan mengagendakan pemeriksaan keterangan para terdakwa. Dan sementara itu sidang dengan terdakwa Irfan Widianto digelar di ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan. Sidang Irfan Widianto sendiri mengagendakan keterangan saksi ahli dari penasihat hukum. Ada 3 saksi ahli yang dihadirkan pemirsa. Antara lain saksi ahli di bidang informasi dan teknologi, saksi ahli hukum pidana, dan juga saksi ahli psikologi. 1,5 jam. Saya akan tanyakan langsung kepada saudara, ya, terkait dengan pemeriksaan saudara pada hari ini. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.